Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di kelas OOP atau Object Oriented Programming. Di sini aku akan ngejelasin apa itu Dependency Inversion Principle atau DIP. DIP adalah prinsip kelima dari Solid. Prinsip ini bilang modul lebih tinggi tidak boleh tergantung langsung pada model yang level rendah. Keduanya harus bergantung pada abstraksi. Artinya, kelas utama kelas utama kita jangan langsung tahu detailnya, tapi cuma tahu aturan mainnya, yaitu interface. Contohnya seperti ini. Bayangkan kamu menyewa orang buat beresin rumah. Kamu tinggal kasih daftar tugasnya untuk apa, dan bukan ngatur satu persatu langkahnya. Yang penting tugasnya selesai, dan cara-caranya terserah dia. Ngeberesinnya seperti apa. Analoginya seperti itu. Adapun beberapa teknik dari deep ini, yang pertama itu ada dependency injection. Inti konsepnya yaitu dependency injection berarti kita memberikan objek yang dibutuhkan dari luar, bukan membuatnya sendiri di dalam kelas. Ini seperti kamu meminjam obeng ke teman, bukan selalu beli obeng baru setiap kali kamu memperbaiki sesuatu. Contoh kasus sederhananya, bayangkan kita punya printer dan kita ingin mencetak dokumen. Tapi tinta yang disiapkan dari luar, bukan printer yang bikin tintanya sendiri. Contoh kasus sederhananya seperti itu. Dan di sini saya mau melihatkan hasil kode dari contoh kasus sederhana tadi, yang dimana di sini saya menggunakan C++ dan mesin kode blocks. Seperti biasa kita include dulu IOStream using namespace std untuk std, singkat std. Kita memiliki di sini keterangan abstraksi tinta, yang dimana kita memiliki kelas, tipe kelas, dan variabel ink, dan memiliki data public, virtual void, use sama dengan 0. Dan di sini kita memiliki keterangan tinta hitam, yang dimana tipe datanya kelas variabel black ink, public, void, override, dan output cout menggunakan tinta hitam. Dan di sini sebagai printer menerima tinta dari luarnya, dari tinta yang sudah kita pilih. Di sini kita injeksi ke sini. Di sini saya memiliki kelas variabel printer. Sini saya menggunakan private ink dependency, public printer ink dependensi yang disuntikan dari luar, void print, cetak output, mulai mencetak, ink gunakan. Nah, ini kode yang saya tampilkan yang menggambarkan dependency injection. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita bayangkan lagi satu kali lagi di contoh kasus yang lain. Bayangkan kamu ingin mencetak dokumen, dan kamu diberi pilihan untuk pakai tinta hitam atau tinta yang berwarna. Printer kamu hanya menjalankan perintah print, cetak saja. Tintanya kamu yang tentukan dari luar, mau merah atau hitam atau warna apapun.
Itulah dependency injection. Konsep sederhananya seperti itu. Oke, next kita lanjut ke factory pattern. Factory pattern. Factory pattern berarti konsep ini membuat pabrik objek agar kelas utama tidak perlu tahu detail cara membuat objek. Ini seperti kamu pesan minuman di warung atau makanan di warung. Kamu tinggal bilang eh, kacang, tidak perlu tahu cara bikin kacang. Kacang apapun itu. Kacang rebus atau kacang apa. Atau misalkan kamu ingin pesan es teh, kamu tidak perlu tahu cara bikinnya seperti apa. Contoh kasus sederhananya, kita ingin membuat berbagai jenis mobil. Kita memilih mobil sport atau mobil keluarga. Tapi pembuatan mobilnya diserahkan ke pabriknya, ke ahli yang membuat mobil. Kita hanya hanya memerintah apa menginginkan mobil itu, kita langsung saja lihat kodenya seperti apa. Kita include iStream. Di sini kita memiliki abstraksi mobil, class car, public virtual void drive sama dengan no. Di sini kita memilih sports car, public sebagai public car, void drive, override, dan output mengemudi mobil sport. Dan di sini kita memiliki family car, yang dimana public car, yang dimana memiliki tipe public, dan void drive untuk override, si outnya mengemudi mobil keluarga. Kelas car factory-nya public, static car, membuat car, string tipe, pilih tipe, jika tipe sport, return new-nya akan keluar hasil sports car. Begitupun sebaliknya, jikalau kita memilih family car, maka akan return yang dihasilkannya akan family car. Dan ini integer main-nya, car, my car, equals car factory, create car, sport. My car drive, outputnya yaitu mobil sport. Delete my car, return no. Mungkin kita bisa bayangkan sekali lagi untuk factory pattern ini, kamu pergi ke showroom dan bilang, saya mau mobil sport. Kamu tidak perlu tahu proses pembuatannya. Yang penting kamu dapat mobilnya. Nah, itulah factory pattern. Selanjutnya ada strategi pattern. Bisa lihat di sini kodenya seperti apa. The include iStream using namespace std. Oke, saya ulangi. Strategi pattern
Berarti kita bisa mengganti cara kerja atau strategi di suatu bagian program tanpa harus mengubah program utamanya. Contoh, kamu ingin menyortir data dengan cepat atau akurat. Tinggal ganti saja strateginya. Contoh kasus sederhananya, program kalkulator yang bisa menghitung penjumlahan atau pengurangan tergantung strategi yang dipilih. Kita bisa lihat kodenya di sini, using namespace std. Kita di sini memiliki label abstraksi strategi. Kita mulai dengan kelas strategi, public virtual integer, calculate, integer A dan integer B sama dengan 0. Kita sedang memilih strategi yang akan digunakan di sini. Dan kita itu strategi penjumlahan. Di sini kita memiliki kelas add dan public strategi. Kita masukkan tipe data integer, calculate, integer A, integer B, override, returnnya A plus B. Begitupun sama dengan strategi pengurangan. Kita memiliki kelas subtract, public strategi, public integer calculate, integer A, integer B, override, return A kurangi B. Di sini kita memiliki kalkulator yang menggunakan strategi. Kita memiliki tipe data kelas kalkulator, private strategi, public kalkulator, strategi S. Integer execute, integer A, integer B, return strategi to calculate A, B. Kita bisa lihat integer mainnya seperti apa. Add. Kita masukkan add, subtract. Kita masukkan calculate dan add. Kasih out hasil penjumlahan, calculate 5,3. Dan inline 3. Dan inline hasilnya 8 ya. Maksud saya. Sorry. Dan selanjutnya ada kalkulator strategi kedua yaitu end subtract. Kita see out hasil pengurangan dan calculate execute yaitu 5 kurang 3, inline hasilnya 2. Mungkin jika masih kurang paham, kita bayangkan sekali lagi, kamu punya kalkulator pintar dan kamu tinggal bilang, hitung pakai strategi penjumlahan atau hitung pakai strategi perkalian atau pengurangan atau pembagian. Kalkulator akan nurut. Nah, itu ya yang dinamakan strategi pattern. Oke, oke, kita coba run satu persatu bagaimana hasil dari eh, setiap kode yang dihasilkan berdasarkan different interface, dependent, dependency injection, factory pattern, dan strategi pattern. Kita mulai dari DI dulu, definisi injection. Kita run, akan seperti apa? Mungkin belum tampil ya, karena saya belum di share screen. Coba saya share screen dulu. Hmm, share screen. Oh, share screen, oke. Nah, jadi teman hasilnya akan seperti ini.
mulai mencetak menggunakan tinta hitam. Kita close, keluar, kita lanjut ke factory pattern. Nah, ini ya, hasil dari return tadi itu yaitu mengemudi mobil sport. Sesuai dengan integer main-nya, output mengemudi mobil sport. Kita close dan lanjut ke strategi pattern. Kita coba run. Bagaimana hasilnya? Kita lihat hasil dari penjumlahan yaitu 8 dan hasil dari pengurangan itu 2. Clear ya teman-teman. Bisa dipastikan. Yang paling penting itu tadi kita mengetahui konsep dari dependency injection, factory pattern, dan strategi pattern. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Dan mohon maaf jika ada hmm, kesalahan atau apapun itu kekurangan dari saya minta maaf. Selamat tinggal. Selamat tinggal sih. Sampai jumpa.